Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Nah, hari ini bersama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan terus memberkati kita lewat menara doa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Dan kami percaya seluruh kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Lewat ya Tuhan, doa, pujian dan penyembahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau diberkati ya Tuhan. Engkau terus akan membawa kami lebih lagi ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Lewat kebenaran firman-Mu. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin ya Tuhan menara doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku.
yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari bersama-sama katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus ya Tuhan, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, semua yang terbaik yang kami punya, semua datang daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan hari ini, bahwa kami ya Tuhan, kami sebagai seorang ya Tuhan prajurit, kami seorang ya Tuhan olahragawan, dan kami seorang petani. Kami tahu ya Tuhan setiap posisi yang Tuhan beri dalam hidup kami, bahwa kami untuk kami dapat ya Tuhan memiliki hati seorang hamba. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan sembah Dia. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari Bapak Saudara, kita mulai angkat hati kita, kita mulai sembah Tuhan. Dia hadir di sini saat ini. Kami seorang prajurit yang tidak sembarangan ya Tuhan menembak ya Tuhan. Kami seorang olahragawan ya Tuhan, yang punya konsisten dengan Tuhan. Kami seorang petani ya Tuhan, yang tahu waktu-waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Saudara, bawa hidupmu. Mari Bapak bicara. Lihat, Tuhan akan bawa kita lebih lagi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak besar berdoa, sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ya Tuhan. Ya Roh Kudus, kebesaran-Mu memenuhi kami di tempat ini. Orang lama-lama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, oh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Somebody
Samaria. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Oh ya lama. Yesus, sembah Dia saudara, sembah ya. Oh ya lama. Oh ya lama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Mari buka suaranya saudara. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Oh ya lama. Mari berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Oh ya lama. Oh ya lama. Tuhan, kami di dalam nama Yesus, kami berdoa ya Bapa, turunkan pengurapan-Mu ya Tuhan, turunkan urapan-Mu Yesus, dalam nama Yesus. Terima. Oh ya lama. Tuhan, alirkan urapan kasih dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh lama. Oh ya lama. Oh lama. Tuhan, pengurapan-Mu ya Tuhan memberikan kami Tuhan satu kekuatan yang baru. Tuhan, kami minta Engkau sendiri campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami mau putuskan, Tuhan Yesus, aku berdoa, campur tangan buat anak-anak-Mu ini.
Beri kami kekuatan-Mu, beri kami hikmat-Mu. Tuhan, bela anak-Mu ini Tuhan. Bela hak-haknya ya Tuhan. Saudara mungkin hari-hari ini merasa diperlakukan tidak adil. Hari ini Tuhan aku berdoa, Engkau Allah yang adil. Engkau akan memberikan ya Tuhan apa yang menjadi bagian daripada anak-Mu ini. Bela ya Tuhan, beri damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa untuk anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Tuhan sembuhkan dia. Saudara yang kena kanker hari ini, saudara boleh angkat tangan. Aku berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang kanker, Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Penyakit ini tidak akan bawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa untuk anak-Mu yang mengalami diabetes akut. Tuhan sehingga harus mengalami amputasi dan sekarang mengalami kesakitan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sembuhkan, normalkan kembali ya Tuhan gula darahnya. Beri kesembuhan yang total. Dalam nama Yesus, pulihkan mentalnya ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan jiwanya. Terima kasih Tuhan, apapun jadi sakit penyakit anak-anak-Mu Tuhan sembuhkan. Dan hari ini aku minta Tuhan turunkan ya Tuhan berkat-Mu buat setiap anak-Mu ini. Dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin sharingkan, kita mau belajar dari kehidupan seorang ahli bangunan. Kalau hari Selasa kemarin kita belajar dari seorang prajurit militer. Hari Rabu kita bahas tentang belajar dari seorang olahragawan, ya. Olahragawan, bukan orang yang suka olahraga, tetapi ini adalah atlet profesional. Kita belajar banyak kebenaran firman yang kita sudah belajar. Yang kemarin kita belajar tentang seorang petani yang produktif. Hari ini kita akan melihat saudara, ya kan, kita belajar dari kehidupan seorang ahli bangunan. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, saudara Kristus di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa ya, aku ini seorang ahli bangunan yang cakap. Dia katakan telah meletakkan dasar. Lalu ada lagi kata-kata lagi saudara, ya kan? Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, ya kan? Ya kan? Dan orang lain membangun terus di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saya mau bicara tentang pondasi. Saudara, ya, pondasi daripada kehidupan Kristen. Kalau saudara ahli bangunan, kita belajar dari seorang ahli bangunan. Pekerjaan pertama dia tidak akan kerjakan saudara, ya kan? Bagaimana membuat pintu yang paling bagus, ya kan? Atau membuat atap yang bisa terlihat, ya kan, oleh banyak orang. Pekerjaan pertama adalah pekerjaan yang dia lakukan adalah dia membuat perencanaan, pekerjaan pondasi bangunan. Dia buat itu. Nah, perencanaan pekerjaan pondasi bangunan ini, saudaraku, buat seorang ahli bangunan ini membutuhkan yang namanya pengetahuan yang lengkap. Saudaraku, ya kan? Istilahnya ya saya nggak ngerti bagaimana saudaraku, bagaimana pondasi itu bisa berapa beban. Saudara, beban bangunan, beban orang dan lain sebagainya. Semua dia harus punya pengetahuan lengkap. Lalu dikerjakan dengan teliti. Dan biasanya saudara pekerjaan pondasi makan waktu yang cukup lama. Dan pekerjaan itu pun saudara setelah ada hasil tidak kelihatan.
Tidak kelihatan sama sekali. Saudaraku, ya kan? Tidak kelihatan, hilang. Saudaraku, tetapi yang muncul adalah bangunan yang besar, yang mega, yang hebat, saudaraku. Tidak kelihatan lagi. Ini yang kita seringkali sisip. Yang kita nggak suka untuk lihat pondasi. Orang mau makin besar pelayanan, makin besar bisnis, makin besar, hebat, makin besar. Tapi setelah kita mau membuat makin besar, apakah kita memperhatikan pondasi? Yang kenapa makanya orang makin udah besar, runtuh, jatuh, dan lain. Karena pondasi yang dibangunnya nggak pernah diperhatikan, saudaraku. Jadi pondasi akan menentukan seberapa besar kita ingin membangun sebuah bangunan. Semakin besar bangunan memerlukan pondasi yang semakin kuat. Nah, Paulus dia ajar, saya letakkan pondasi. Ya kan? Semua tulisan Paulus itu keren, saudara. Inilah tentang kekristenan. Ini hal yang memang Tuhan pakai seorang rasul yang bernama Paulus yang luar biasa. Saudaraku, kita akan mulai pondasi apa yang dia bangun. Dia bilang, aku sebagai ahli bangunan telah meletakkan dasar. Ini yang penting kita perhatikan. Saudaraku, sukses itu ngikutin kehidupan di atasnya itu, saudaraku. Tapi ini penting, coba kita buka Alkitab kita. Galatia 2 ayat 19 sampai 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, hari ini saudara secara cepat kita akan bahas, saudaraku, yaitu tentang 3 hal, ya kan? 3 pondasi penting yang saudara harus masukkan dalam pikiran, masuk dalam pikiran bawah sadar, dan masuk dalam hati. Inilah saudara ketetapannya. Saya yakin kalau kita tanamkan pondasi yang ini, saudara, hidup kekristenan kita itu akan kokoh. Saudara akan kokoh, makin kuat, saudaraku. Yang pertama, saudara, saya mau katakan begini. Ya kan, dengan kata-kata seperti ini pondasi pertama, ini kebenaran yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya, pondasi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya, dari Galatia 2 ayat 19 sampai 20 kita simpulkan begini. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus, maka aku telah diampuni. Coba kata-kata ucapkan bersama-sama dengan saya yuk. Poin yang pertama ini. 1, 2, 3. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus, maka aku telah diampuni. Katakan amin. Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kita baca. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Katakan amin, saudara. Karena aku disalibkan dengan Kristus, maka Tuhan mengampuni segala dosaku. Katakan amin. Aku diampuni. Kolose 1:14 katakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ketika kita percaya pada Kristus, saudaraku, ya, bahwa Yesus mati di salib, saudara harus yakin, seyakin-yakinnya, tanamkan ini. Dosa-dosaku sudah diampuni. Katakan amin. Artinya apa? Allah tidak lagi mengingat dan menghitung dosa-dosa kita. Allah telah mengampuni segala dosa kita dengan menghapus segala hutang kita dan memakukannya di atas kayu salib. Itu penting. Ini harus pegang, saudara. Ya, kita sudah diampuni dari dosa. Dosa yang mendatangkan maut. Amin, saudara. Disinilah dasar saudara saya beroleh hidup yang kekal. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Yang kedua,
ya saudara, ini kebenaran yang kedua yang kita masukkan dalam diri kita. Baca sama-sama dengan saya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus, maka aku telah mati terhadap dosa. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus, maka aku telah mati terhadap dosa. Kita baca Alkitab kita di terjemahan yang baru dulu, saudara, nanti Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, biar ada pengertian yang lebih jelas. Roma 6 ayat 2. Bacaan keras saudara. 1, 2, 3. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bukankah kita telah mati bagi dosa, terhadap dosa? Bagaimana kita hidup dalamnya? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, ini terjemahannya begini. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi mana bisa kita terus-menerus hidup dengan berbuat dosa. Saudara, dari ayat ini, saudara, mungkin beberapa di antara kita ini bingung, ya kan? Karena aku telah disalibkan dengan Kristus, maka dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saya. Ya kan? Ya kan? Itu pertanyaan, itu pasti ada satu pertanyaan besar di dalam hati kita masing-masing, pasti gini. Bukankah kita masih bisa tergoda? Bukankah kita masih bisa bersalah? Bukankah kita masih bisa berdosa? Dan memang faktanya Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 katakan apa? Jika seorang berkata bahwa mereka tidak berdosa, mereka menipu dirinya sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini maksudnya apa? Ya kan? Apa maksudnya kita telah mati terhadap dosa? Atau apa maksudnya dosa tidak lagi berkuasa atas kita? Kalau dosa tidak lagi berkuasa atas kita, harusnya kita tidak lagi berbuat dosa dong. Saudaraku Kristus, satu yang saya pelajari ini, yang ini benar-benar dapat benar saya. Saudara harus tahu kata-kata dari tadi Galatia pasal 2 ayat 20. Kita hidup, saudara, bukan oleh perasaan kita. Katakan amin, kita merasa apa benar udah gak ada dosa lagi aku nih. Ya kan barusan aja ngomong salah. Barusan aja ngomong sombong banget. Itu kan udah dosa. Itu aduh saudara. Kan kita bukan hidup oleh karena melihat. Tapi Alkitab katakan kita harus hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi kita dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Saudara saya bukan hidup berdasarkan perasaan atau penglihatan. Ya kan? Apa yang kita mau lihat. Tapi kita hidup oleh iman dalam firman Tuhan. Kita hidup oleh iman dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup oleh iman karena dalam anak Allah. Firman Tuhan, kasih karunia Tuhan, anak Allah. Semuanya berjanji kepada kita bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Kita telah mati terhadap dosa. Itu perkataan Tuhan. Saudara percaya, katakan amin. Saya percayain aja. Saya percaya. Tidak. Ketika iblis mulai berbicara, menuduh tentang masa lalu kita. Masa lalu saya, masa lalu saudara. Kita bisa katakan ini fondasinya. Tuhan Yesus, saya telah disalibkan dengan Kristus. Dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Dan aku telah mati terhadap dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saya. Saudaraku, bagaimana caranya kita tahu bahwa dosa, bahwa kita telah mati terhadap dosa? Bagaimana cara kita bisa tahu? Roma 6 ayat 3 sampai 5 kita baca sama-sama. Ini dasarnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah dikubur bersama dengan Kristus oleh apa? Baptisan dalam kematian. Saudara dan saya tahu bahwa kita sudah mati terhadap dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Saudara tahu dari mana? Saudara Kristus, ya kan? Kita bisa tahu caranya dengan apa? Baptisan. Baptisan. Ketika saya dibaptis, pendeta saya berkata, atau ketika saya membaptis daripada jemaat, saya berkata, saya sebut namanya, mungkin ya kan, oleh imanmu aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kamu mati atas hidupmu yang lama. Kamu mati atas dosa. Dikubur bersama Kristus dan kamu akan dibangkitkan bersama Kristus untuk hidup yang baru. Katakan amin saudara. Jadi baptisan saudara Kristus ini adalah langkah penting dari iman kita. Baptisan bukan sekedar ritual keagamaan. Baptisan bukan hal ya kan yang harus kita lakukan untuk menjadi anggota gereja tertentu. Tetapi baptisan adalah apa saudara? Pengakuan iman kepada Tuhan Yesus di hadapan umum. Katakan amin. Katakan amin. Saya seringkali kalau baptisan saudara, saya suka melihat orang-orang yang punya hidup lama, punya ikatan dengan kuasa gelap. Atau dia banyak bergaul dengan punya banyak jimat-jimat. Ketika dia sadar dan mengerti bahwa aku mau mati atas dosa. Aku mau mati atas hidupku yang lama. Dan aku mau mencerahkan hidupku pada Kristus. Ketika kami baptis saudara, itu mengalami manifestasi. Beberapa saudara sulit sekali untuk kita baptis. Karena nggak mau terima. Tapi ketika kami baptis, mengalami kelepasan. Lepas. Nah ini caranya saudara. Ya kan, karena aku disalibkan dengan Kristus. Aku mati terhadap dosa. Jadi artinya gini, saudara. Kita ini benar-benar jadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Dan dulu mungkin ini ada tempat di mana dosa, tempat daripada iblis kuasa gelap hadir dalam diri kita sebagai rumah buat kita. Itu hilang tiba-tiba. Ini kemana? Kayak ayat firman dari kitab Ayub bahwa kuasa gelap, ular, binatang buas, saudaraku, sama burung-burung tidak bisa mengerti kemana jalan itu. Tidak bisa dilihat lagi. Kenapa saudara? Karena saudara sudah dihidupkan. Katakan amin. Yang ketiga, saudara saya ya kan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi saya ingin mau ngomong begini sama saudara ya. Kalau saudara belum dibaptis, saudara harus dibaptis. Sebagai satu peneguhan, sebagai satu pengakuan iman. Ya kan? Bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus dan aku mati terhadap dosa. Aku dikuburkan. Aku dikuburkan. Ya kan? Dan untuk apa? Setelah dikuburkan kita dibangkitkan bersama Yesus untuk satu hidup yang baru. Jadi baptisan dan langkah iman dan ketaatan akan perintah firman Tuhan. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin. Kalau saudara belum dibaptis, saudara pergi ke gereja. Ya kan? Minta hamba Tuhan atau pendeta saudara untuk dibaptis. Saya rindu saudara bisa menikmati kehidupan Kristen yang penuh dengan kemenangan. Katakan amin. Bicara tentang prajurit militer kita sudah bahas. Pasti seorang prajurit ingin. Ya kan saudara, bukan mempertahankan negaranya, kedaulatan negaranya, membela bangsanya, lalu mati. Enggak, dia ingin menang. Ya kan, seorang olahragawan profesional, dia tidak hanya latihan, bukan hanya untuk sekedar latihan, tapi untuk jadi pemenang. Seorang petani bukan cuma sembarang dia menabur benih, tapi dia ingin mengharapkan benihnya itu bisa tumbuh jadi pohon dan pohonnya bisa berbuah. Katakan amin. Saya rindu saudara sebagai orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen yang biasa maksudnya. Saudara, bukan sebagai orang olahragawan yang suka olahraga. Bukan. Tapi benar-benar jadi orang Kristen yang mau sampai garis akhir dan peroleh mahkota abadi. Saya sangat mengasihi saudara. Saya dipanggil oleh Tuhan. Untuk melayani saudara, berdoa setiap hari untuk saudara.
Menyiapkan firman Tuhan untuk membangun daripada iman saudara. Harapan saya adalah saya ingin supaya saudara bisa berhasil, berbuah, berguna sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin saudara. Ini terus, ini kan saya, kerinduan saya. Saya ingin melihat ya kan, biar saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Amin saudaraku. Saudara ambil keputusan untuk dibaptis kalau belum dibaptis. Yang ketiga, saudaraku, karena kita telah disalibkan dengan Kristus, maka kita hidup di dalam Kristus. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus, maka aku hidup di dalam Kristus. Saudara, Roma 6 ayat 11, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebelum kita percaya pada Yesus, kita semua mati. Mati di dalam dosa. Ya, tetapi sekarang kita mati terhadap dosa. Bedanya mana? Mati dalam dosa. Saudara, kita mati dalam dosa. Ya kan? Maksudnya, ya kan? Kita terus hidup dalam dosa. Ketika berdosa, dosa tidak mengganggu kita. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita mati terhadap dosa. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Karena kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika saudara dan saya hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, maka saudara dan saya menjadi seorang yang peka. Seorang yang peka terhadap apa? Terhadap dosa. Setelah kita bertobat, percaya Yesus, kita dibaptis selam. Saudaraku, kita jadi orang yang apa? Kita dulu orang yang mati di dalam dosa. Sekarang kita menjadi orang yang mati terhadap dosa. Karena kita hidup di dalam, bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dampaknya apa? Saya ulangi lagi. Kita jadi peka sama dosa. Maksudnya begini, ketika kita salah ngomong. Ketika kita salah ambil keputusan. Kita lakukan sesuai. Ya, yang melanggar daripada firman Tuhan. Pasti di sini kita ngalami apa? Hilang sukacita. Hilang damai sejahtera. Itu namanya kita peka sama dosa. Kita kehilangan kebahagiaan. Ketika kita melanggar daripada firman Tuhan. Ketika kita menyakiti hati Tuhan. Itu tanda saudara. Itu artinya saudara dan saya kita hidup di dalam Kristus. Katakan amin. Ya, pertama kita diampuni dosanya. Kedua kita mati terhadap dosa. Yang ketiga kita hidup dalam Kristus. Saudaraku, ketika kita hidup dalam Kristus, saudaraku. Kenapa kok bisa peka? Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah, Roh Kudus inilah yang mengingatkan, menyadarkan akan dosa. Ya kan? Jadi kita jadi peka, jadi sadar akan dosa. Jadi kepekaan dan kesadaran akan dosa, ini hal yang baik saudara. Ini hal yang baik. Kalau ini masih fungsi hal yang baik. Jadi ini hal yang luar biasa. Saudara, tapi pertanyaan besarnya begini ya. Ya kan saudara, ini kan ada semacam kayak pertentangan. Kalau kita mati terhadap dosa, ya kan pertanyaannya lagi. Mengapa kita masih bisa berbuat dosa? Saudara, nah ini yang namanya peperangan rohani. Yang juga diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ini dia ungkapkan tuh luar biasa. Tulisan-tulisan Paulus saya sangat suka sekali. Ini firman Tuhan luar biasa. Coba kita buka Roma 7 ayat 15 sampai 25. Kita baca pelan-pelan saudara ayat ini. 1, 2, 3. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki. Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku. Yaitu di dalam aku sebagai apa? Manusia. Tidak ada sesuatu yang. Saya perhatikan gini. Saya sering dengar kata-kata yang begini. Manusia itu pada dasarnya baik. Benar gak sih ngomongan kayak gitu? Enggak sesuai firman.
Sebenarnya manusia itu pada dasarnya baik. Nggak ada. Firman katakan di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang sesuatu yang baik. Buktinya apa? Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, baca keras, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Orang yang sudah diselamatkan suka akan hukum Allah. Saudara pasti suka akan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Ini dia. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang. Ini namanya peperangan rohani. Melawan diri kita sendiri. Melawan kebiasaan. Delilah kita. Ini saudara. Ini peperangan rohani. Delilah kita. Setiap kita sudah bahas tentang Simpson. Saudara, kita semua punya Delilah. Dan Delilah selalu cari kesempatan. Kapan dia bisa taklukkan kita. Makanya kata kuncinya dalam hidup kita harus terus berjuang. Menguasai diri dan mendisiplinkan diri. Kadang-kadang kita berjuangnya untuk bisa menguasai orang lain. Bukan menguasai diri kita. Ketika selalu kita berusaha. Ketika kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa melayani orang lain. Ketika kita terus tujuannya bisa menguasai orang. Maka kita akan minta dilayani. Seperti seorang raja. Saya bisa ngerti sini katakan amin. Ini berjuang. Ya kan? Berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24, baca yang keras. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Ini tubuh maut, tubuh fana. Saudara, nanti kita pakai tubuh kemuliaan. Kita sudah bahas ya. Kalau tubuh kemuliaan, apa yang jadi kehendak kita? Tubuh ini ikut. Kalau sekarang kita kehendaknya mau doa, mau ibadah. Tetapi saudaraku, tubuh bilang masih tanggung, masih capek. Rebahan aja, nanti aja, besok aja. Gak jadi deh. Nanti saudara, ini kan pertentangan terus. Kita mau ngasih, kita mau kasih perhatian, kita mau berkorban, mau beri, mau nolong. Itu kehendak kita, manusia batin kita. Tetapi tubuh bilang, kita juga masih butuh. Kita juga masih, tapi nanti kita pakai tubuh kemuliaan. Apa yang menjadi kehendak kita? Tubuh kemuliaan akan ikut. Tidak ada pertentangan. Nah, di sini Paulus berkata, saudaraku, ayat 25, ini jawabannya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Ya, Paulus tanya, saudara, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya kan? Jawabannya adalah Yesus Kristus yang telah melakukannya itu. Dia lakukan di atas kayu salib. Katakan amin. Lalu dia melanjutkan saudara. Ya kan? Di ayat berikutnya. Maksud ayat berikutnya adalah pasal berikutnya. Roma 8 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini perkataannya sangat menguatkan kita. Saudaraku. Ya kan? Bahwa kita yang hidup dalam Kristus. Saudara, lihat sini. Demikianlah sekarang. Apa? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku berada di dalam Kristus. Karena aku berada dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman buat saya. Yang percaya katakan amin. Karena saudara ada dalam Kristus Yesus, Allah tidak lagi menghukum saudara. Ya, Allah mengoreksi ya, mengajar ya untuk mengoreksi. Tapi dia tidak hukum. Saudara jangan ada istilah, Tuhan lagi hukum saya nih. Karena saya lagi jauh dari dia. Enggak ada. Tuhan enggak pernah menghukum. Kalau hukum tuh ada unsur untuk menyakiti dan ada kebencian. Tapi koreksi dan menghajar itu disertai dengan kasih. Untuk adanya satu perubahan. Saya bilang gini. Ya katakan hukum tuh udah bukan untuk merubah. Karena mengubah. Kan udah. Ini kan kita sudah bahas itu.
Saudara, kebenaran firman ini ada jadi jaminan pengharapan buat kita. Sebagai orang-orang yang telah disalibkan bersama dengan Kristus. Katakan amin. Ini jawaban. Bahwa saudara dan saya tidak lagi dihukum oleh Tuhan. Tidak ada penghukuman lagi. Saudara percaya, katakan amin. Ini firman Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Bagaimana mengalami transformasi? Bagaimana bisa mengalami perubahan hidup dengan menjalani kehidupan yang baru? Saudaraku, setiap kali perubahan hidup itu selalu dimulai dari apa? Pembaharuan pikiran. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana seharusnya kita memandang diri kita. Kita berpikir, saudaraku, ya kan? Supaya apa yang kita pikirkan itu selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang dirinya dan tentang kita. Nah, saudara, Roma 6 ayat 11 katakan apa? Aku telah mati terhadap dosa, tetapi aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya kan? Aku telah mati karena aku telah disalibkan bersama Yesus. Aku telah mati terhadap dosa. Ya kan? Dan aku hidup di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saya hidup dalam Kristus. Sekarang tinggal dalam Kristus. Ya kan? Yang kedua, ini pikiran yang kedua nih. Saudara, yang harus saudara taruh. Paulus kasih. Hidup yang aku hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang aku hidupi hari ini, ya kan, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku. Saudara hidup dalam iman. Iman kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Kepada kasih karunia Tuhan. Kepada anak Allah yang mengasihi kita. Dan yang telah menyerahkan dirinya pada kita. Yang percaya katakan amin. Ini harus lihat. Apalagi yang kita harus. Bagaimana cara kita memandangnya lagi saudaraku. Ya kan? Saya tambahin lagi dengan satu ayat. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Ini yang saudara harus masuk dalam pola pikir kita. Paulus dia berkata gini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Baca yang keras. Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh apa? Kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Paulus mau bilang gini, aku ini orang keras. Aku ini orang yang gak sabaran. Aku ini kita terkenal dengan kejam. Saudaraku, ya kan? Pembunuh dia, penganiaya. Tapi dia berkata bahwa, ya kan? Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya kan? Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan justru karena itu aku dikasihani. Dia melihat Yesus mengasihani dia. Dia berkata begini lagi. Yesus telah menunjukkan seluruh kesabarannya kepada saya. Jadi dia mau ngomong gini. Kalau saya bisa sabar. Ya kan? Karena kesabaran saya. Ya kan? Banyak orang jadi percaya. Karena kesabaran saya, kamu beroleh hidup yang kekal. Aku tuh bisa sabar. Aku tuh bisa berubah sekarang hidup aku. Dari orang yang kejam, yang gak sabaran, yang keras. Bisa menjadi sabar karena aku lihat. Yesus Kristus telah menunjukkan kesabarannya kepada saya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Saudara dan saya bisa sabar kalau kita selalu melihat Tuhan sabar sama saya. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah. Dengan kita bisa melihat betapa besarnya dia sudah mengampuni saya. Kita mau nolong orang, mau berkorban buat orang. Kita gak mempermasalahkan lagi. Saudara, karena kita lihat Tuhan tuh gak mempermasalahkan kita. Saudara, ini yang Paulus bilang sama kita. Saudara khusus, ya kan? Izinkan, bangunlah hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan ini. Izinkan firman ini menjadi apa? Pengakuan iman kita. Harus ada pengakuan iman. Dan izinkan pengakuan iman ini akan mengubah cara kita berpikir
yang berujung kepada cara hidup kita yang akan berubah. Saudaraku Yesus Kristus, pengakuan iman itu akan melahirkan perubahan pikiran kita. Perubahan pikiran akan melahirkan perubahan cara hidup. Saya mau ngomong begini saudaraku, ya kan? Kita ini melakukan pengakuan bukan hanya tentang pengakuan dosa. Tetapi saudara dan saya perlu setiap hari, setiap saat kalau bisa melakukan yang namanya pengakuan apa? Pengakuan iman. Sebab pengakuan iman ini akan berkuasa, sangat berkuasa untuk mengubah apa? Cara pandang kita tentang apa yang Tuhan katakan tentang dirinya dan tentang diri kita. Katakan amin. Pengakuan iman ini. Yang sering pengakuan iman itu kita mengucapkan, saudaraku, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita ucapkan firman Tuhan, kita bicara kepada diri kita bicara kepada Tuhan. Itu adalah pengakuan iman. Katakan amin. Ya seperti yang tadi saya bacakan saudaraku. Paulus berkata bahwa kamu tuh bisa beroleh hidup yang kekal karena pelayanan aku ya. Itu karena kesabaran aku kamu beroleh hidup yang kekal. Aku tuh bisa sabar karena kesabaran Yesus. Karena aku telah disalibkan bersama Kristus. Dosaku sudah diampuni. Karena aku telah disalibkan bersama Yesus. Maka aku telah mati terhadap dosa. Karena aku telah disalibkan bersama Yesus. Aku hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ini fondasi saudaraku. Yang harus kita tanamkan ke dalam. Kita harus perkatakan ini. Ketika saudara melakukan pengakuan iman. Apa yang terjadi saudara? Saudara sedang mengubah cara kita berpikir. Membongkar, iya aku sudah diampuni kok. Kalau kita enggak ngerti bahwa dosa kita sudah diampuni. Kita masih nyimpen rasa bersalah. Saya sering katakan, kalau kita menyimpan rasa bersalah. Rasa bersalah pada diri sendiri. Rasa bersalah orang salah sama kita atau kesalahan kita. Maka kita cenderung jadi orang yang suka cari-cari kesalahan orang. Untuk menenteramkan rasa bersalah di hati kita. Yang kedua, kita akan cenderung suka menghakimi orang. Dia salah. Untuk tenteramkan, kita yang salah, ada banyak orang yang salah. Kalau kita lagi dituding orang karena kita salah, saudara, kita akan lebih lagi keras untuk balas. Kita akan sulit untuk menyerahkan pembalasan ke Tuhan kalau kita nggak ngerti fondasi ini. Kita mudah runtuh imannya, runtuh kekristenan kita. Makanya kita harus tahu, karena aku telah disalibkan bersama Yesus, dosaku telah diampuni. Karena aku telah disalibkan oleh Yesus. Aku telah mati terhadap dosa. Karena aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Harus ada pengakuan seperti ini. Ini namanya pengakuan iman saudaraku. Ini pengakuan iman. Kata pengakuan dalam bahasa Yunaninya namanya apa? Homologeo. Homo itu sama. Logeo itu adalah mengatakan. Jadi homologeo atau pengakuan adalah mengatakan hal yang sama sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Jadi pengakuan artinya kita mau berkata begini. Aku setuju dengan Tuhan. Aku setuju dengan Tuhan. Ketika kita melakukan pengakuan dosa, kita sedang berkata, aku setuju dengan Engkau Tuhan. Apa yang kau katakan salah, aku berkata salah, setuju aku. Tentang apa yang aku lakukan ini salah, aku setuju Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sucikan aku. Kapan kita tahu Tuhan katakan salah? Ketika kita kehilangan sukacita waktu kita bicara. Ketika kita berbuat sesuatu. Kita putus hilang sukacita, keselamatan. Katakan amin. Amin saudara. Pada waktu kita ngaku dosa. Saudara, maka dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan sucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin saudara. Nah, ketika kita melakukan pengakuan iman. Nah, kita sedang mau ngomong begini. Aku setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Kita katakan, oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Itu perkataan Tuhan.
Dan kita ucapkan lagi oleh bilur-bilurnya, Sabta telah disembuhkan. Ini pengakuan iman. Kalau terus menerus saya katakan, maka apa? Ini akan mengubah cara berpikir saya. Saya sudah disembuhkan. Tiba-tiba saudara, pada waktu Tuhan yang sempurna, Roh Kudus bekerja, dia turun ke hati menjadi apa? Iman. Jadi iman. Jadi rema dia berubah iman. Iman ini menghasilkan apa? Mujizat. Saudara masih ingat kisah perempuan 12 tahun pendarahan? Dialah buat pengakuan. Homologeo. Asal kujama saja cubanya, aku akan sembuh. Asal kujama saja coba. Rombak pola pikir dia, saudaraku. Ya kan, rombak pola pikir dia, rombak hatinya saudara. Lalu dia ambil tindakan iman, dia sentuh Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan bekerja. Saudara, ini apa namanya? Ini yang harus kita bisa mengerti tentang pengakuan. Harus ada pengakuan iman, pengakuan dosa. Ini dua pengakuan. Ini harus jadi dasar karena kita hidup di dalam Kristus. Sekarang begini saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita gagal dan jatuh kembali dalam dosa. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku. Saya ingin bagikan kepada saudara ya kan tentang begini. Ya kan? Kita harus tahu 3 hal yang tadi kita ucapkan. Saudaraku. Bahwa demikian sekarang barang siapa dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman barang siapa dalam Kristus. Katakan amin. Ya kan? Saudara, apa yang harus saya lakukan kalau saya salah Pak? Entah itu dosanya kecil, entah dosanya besar. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Saudara harus melakukan apa? Pengakuan dosa. Saudara harus mohon pengampunan sama Tuhan. Setelah itu saudara harus menerima pengampunannya dengan apa? Dengan iman sesuai dengan janji firman Tuhan. Lanjutkan hidup saudara, ya kan? Dengan iman, ya kan? Oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi kita dan menyerahkan hidupnya bagi kita. Katakan amin. Bagaimana kalau saudara sedang jatuh dalam dosa? Banyak pendeta keras. Harus hidup dalam kekudusan. Harus sempurna. Saya setuju sekali. Tetapi gimana kalau kita jatuh? Saya juga mau tanya sama pendeta itu. Apa dia benar-benar bisa tidak berbuat dosa? Itu pertanyaannya kita. Tapi gimana kalau kita berbuat salah? Apakah ada firman Tuhan? Ya kan? Saya tidak ingin kita jadi orang yang munafik. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Dan kita harus belajar firman Tuhan. Apa yang kita lakukan kalau kita sudah jatuh, kita gagal? Bagaimana? Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 1. Ini perkataan firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Supaya kamu jangan apa? Berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang apa? Pengantara kepada Bapa. Namanya siapa? Yesus Kristus yang adil. Saudara, pesannya jangan berbuat dosa. Tapi kalau ada seorang berbuat dosa, kita punya pengantara. Namanya siapa? Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 25 katakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Katakan amin. 1 Yohanes 1 ayat 9, ini janji. Ini janji Tuhan. Yang saudara harus terima ini janji-janji ini saudaraku. Kita baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Coba saudara dengarkan baik-baik nih perkataan saya. Coba lihat. Ini gini. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membuat janji yang tidak bisa kita tepati. Tetapi Tuhan minta kita untuk menerima janjinya yang bisa dia tepati. Saya ulangi saudara. Tuhan tidak pernah nuntut kita. Ayo buat janji. Jangan buat lagi ya. Nih sekarang aku ampuni kamu. Kau buat lagi habis kau. Bangkrut kau. Kena kanker kau. Tuhan gak gitu. Gak pernah Tuhan minta. Cari di Alkitab. Tidak ada. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk membuat janji yang tidak bisa kita tepati.
Katakan amin. Tapi dia cuma mau minta, terimalah janjiku. Yang dimana aku bisa tepati itu. Amin saudaraku. Apa janji Tuhan? Ya kan? Jika kamu mengaku dosamu. Jika kamu mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Janji ini ditandatangani. Saudara, di dalam apa? Darah Yesus. Waktu dia curahkan di atas kayu salib. Kalau kita lihat tuh, saudara, tanda tangan Raja Charles III kan pakai tinta. Sampai beleber ke tangan dia. Dia marah-marah. Kalau dosa di janji Tuhan ini ditulis oleh apa? Darah Yesus. Katakan amin. Nah sekarang saya tutup dengan perkataan seperti ini. Jangan biarkan dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan biarkan dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan tidak terkejut dengan pengakuan dosa saudara. Kalau saudara berdosa, dengar baik, kita punya pengantara. Mungkin sekarang aku tahan Pak. Aku sudah jauh dari Tuhan karena aku sudah jatuh dalam dosa. Aku sudah banyak salah. Sehingga aku tidak pernah lagi mau doa, tidak pernah lagi mau ke gereja. Aku sudah jauh dari Tuhan. Saudaraku, saat saudara jatuh cepat bangun. Itu yang Tuhan mau. Cepat bangkit. Jujur sama Tuhan. Tuhan aku. Bangkit dengan berdoa. Tuhan ampuni aku, salah Tuhan. Basuh ke dalam kuasa darah-Mu. Terima pengampunannya dengan iman. Itu janji Dia. Lanjutkan lagi. Jalan sama Yesus. Jalan sama Yesus. Lalu saudara mulai berpikir. Kalau aku jatuh dalam dosa. Aku hilang sukacita. Aku tidak bahagia. Kalau aku terus hidup dalam dosa. Aku jauh dari Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada power. Tidak ada kekuatan. Rasanya sepertinya kecil. Nggak punya kayak pede. Nggak punya kayak yakinan. Ngapain aku hidup seperti ini terus. Oleh karena itu Tuhan aku mohon. Hari ini. Aku mau menjadi seorang pemenang. Seperti seorang atlet profesional. Aku mau hidup dalam kemenangan hari ini. Karena aku tidak mau kehilangan sukacita keselamatan itu. Aku tidak mau kehilangan sukacita dari hadirat-Mu. Aku tidak mau kehilangan damai sejahtera itu. Tolong aku Tuhan. Tuntun perkataan aku. Tadi aku sudah salah. Beri aku anugerah-Mu. Kekuatan-Mu. Untuk aku bisa punya kuasa. Punya kekuatan. Saudara bisa nangkap saya, katakan amin. Lama. Tanpa kita sadari. Kita gak jatuh lagi dengan hal itu. Kita bisa tinggal gitu. Setiap kita punya delila. Punya titik lemah. Oleh karena Tuhan mau jujur aja jujur. Pengakuan dosa. Sertai dengan pengakuan iman. Dua hal ini akan membuat saudara jadi orang Kristen yang hebat. Yang bisa melakukan yang terbaik itu Tuhan. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara tutup dan baca lagi Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri. Yang hidup melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Saudara berkati dengan pesan ini. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapakku berdoa, Tuhan ampuni kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Tuhan kami tidak mau jauh dari Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau menerima pengampunan ini dengan iman. Kami mau melanjutkan hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengakuan ya Tuhan. Pengakuan iman hari ini. Kami mau mengaku ya Bapak. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah diampuni dosaku. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah mati terhadap dosa. Aku telah disalibkan dengan Yesus. Aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah kami bisa ya Tuhan menjadi seorang yang mengerti tentang bangunan. Fondasi yang selalu kami perhatikan selalu.
dalam hidup kami. Turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu untuk setiap anak-anak-Mu ini. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus yuk saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga untuk menerima berkat ya. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.